Assalamualaikum teman-teman kesayangan Bunidu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat. Amin. Kali ini Bunidu hadir untuk berbagi pengalaman Bunidu mengatur penghasilan harian 90.000 per hari dengan 5 hari kerja dengan beberapa kewajiban bulanan. Bagaimana caranya? Kalau teman-teman mau tahu, simak terus ya. Jangan lupa di-subscribe dulu. Sebelumnya, Bunidu mohon maaf karena di sini Bunidu bukan ahli perencanaan keuangan ya, tapi ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi Bunidu. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Pertama, Bunidu tuliskan dulu semua kewajiban bulanan yang harus dibayar. Yang pertama ada kontrakan 450.000, listrik 80.000, dan BPJS Kesehatan 100.000. Nah, karena ada 5 hari kerja, dalam 1 minggu dikalikan 4 berarti dalam 1 bulan ada 20 hari kerja. Jadi, masing-masing kewajiban tadi Bunidu bagi dengan 20. Sehingga diperoleh jumlah yang harus disisihkan dari penghasilan yang kita peroleh setiap harinya. Untuk kontrakan 22.500, listrik 4.000, dan BPJS 5.000. Jika kita jumlahkan semuanya, totalnya adalah 31.500. Jadi, sisa gaji kita 58.500. Nah, inilah yang digunakan untuk kebutuhan rutin sehari-hari dan kebutuhan lain-lain. Apakah cukup? Insya Allah cukup ya, kalau kita hidup hemat dan sederhana. Oh iya, Bunidu mau menyampaikan juga bahwa kami hanya tinggal 2 orang, Bunidu dan Pak Nidu aja. Jadi, insya Allah ini udah cukup dan bisa juga untuk menabung. Yang pertama, untuk beras, sembako, sabun, shampoo, dan lain-lain, Bunidu anggarkan 10.000 per hari. Di sini kita berasnya kurang dari setengah kilo per hari, jadi insya Allah cukup dan belinya yang sasetan aja di warung, tidak belanja bulanan. Nah, sedangkan untuk sayur dan lauk pauk, waktu awal menikah kami belum punya kulkas ya, jadi belanjanya memang belanja harian dengan budget 15.000 per hari, tapi wajib disisakan untuk jaga-jaga weekend dan jaga-jaga ketika suami libur. Uang belanja sembako dan belanja sayur ini bisa saling subsidi silang ya Mams, karena kan kadang kebutuhan tidak menentu. Tapi dari pengalaman Bunidu, alhamdulillah ini sudah cukup banget. Apalagi kalau Bunda belanja mingguan dan ada kulkas, itu tentunya bisa jauh lebih hemat. Berikutnya, untuk uang saku suami Bunidu anggarkan 10.000 karena jarak tempat kerjanya juga dekat. Suami tidak merokok dan sudah membawa bekal atau makan siang di rumah. Uang sakunya ini hanya untuk snacking atau beli es kayak gitu ya Mam. Lalu untuk pulsa kita anggarkan 100.000 untuk 2 orang per bulan. Jadi setiap harinya disisihkan 5.000 rupiah. Jika kita jumlahkan keseluruhan kewajiban dan kebutuhan rutin tadi, totalnya adalah 71.500. Jadi ada sisa 18.500. Sisa gaji ini Bunidu bagi dalam 3 pos lagi. Yang pertama adalah dana darurat, yang kedua tabungan, dan yang ketiga sedekah. Bunidu anggarkan untuk dana darurat 10.000, tabungan 6.000, dan sedekah 2.500. Nominal untuk sedekah di sini memang terlihat kecil ya Mams, tapi ini jika dikumpulkan dalam 1 bulan akan menjadi 50.000 dan sudah memenuhi batas minimal yang harus dikeluarkan dari gaji kita, yaitu 2,5%. Begitu juga dengan tabungan yang hanya 6.000 per hari tadi, jika dikalikan dengan 1 tahun maka akan menjadi jutaan. Yang penting semangat dan konsisten. Opsi lainnya, sisa gaji yang 8.500 tadi tidak usah dibagi 2, dikumpulkan terlebih dahulu. Nah, ini kalau kita konsisten menabung selama 1 tahun akan terkumpul 2.040.000. Nah, ini sudah cukup untuk berkurban. Yang penting kita niatkan, kita ikhlaskan, insya Allah pasti ada jalan. Nah, karena tabungan itu nggak melulu tentang tabungan di dunia ya Mams, tapi juga tabungan di akhirat.
Nah, demikian tadi cara Bunidu mengatur keuangan gaji harian 90.000 dengan 5 hari kerja untuk memenuhi kewajiban bulanan dan kebutuhan sehari-hari. Alhamdulillah cukup, tidak perlu berhutang dan masih memiliki tabungan. Dari uang belanja harian ini terkadang juga masih sisa ya Mams kalau kita masak sederhana aja. Nah itu bisa kita kumpulkan juga untuk tabungan pribadi kita. Karena namanya wanita kan pasti ada kebutuhan yang lain juga, misalnya pembalut, tisu, atau skincare, itu kita bisa pakai dari sisa uang belanja tadi. Ini Bunidu contohkan dari penghasilan 90.000 tadi kita pisah-pisahkan sesuai dengan pos-pos pengeluarannya. Nah, kalau Bunidu biasanya pakai dompet folder yang bersekat-sekat seperti ini. Kalau tidak ada yang seperti ini, bunda-bunda bisa gunakan amplop, toples, kaleng, atau apapun yang ada di rumah ya. Yang penting itu nggak beli-beli lagi, karena kita kan juga harus berhemat. Nah, kalau untuk belanja harian dan belanja sembakonya, cukup dimasukkan dompet biasa aja, karena pasti akan kita belanjakan setiap harinya. Yang pertama untuk kontrakan 22.500 ini kita masukkan ke dalam amplop. Nah setelah beberapa hari itu kan akan terkumpul ya Bun. Nah ini bisa kita tukar dengan pecahan yang lebih besar, bisa 50.000 atau 100.000. Berikutnya untuk BPJS kita simpan Rp5.000. Nah berikutnya lagi untuk listrik seharusnya kita menyimpan 4.000 ya, tapi di sini Bunidu menyimpan 6.000 untuk jaga-jaga membeli gas juga. Nah untuk tabung gas yang melon itu biasanya kita sebulan hanya habis 1 aja. Untuk belanja harian dan belanja sembako tidak perlu disimpan di dalam amplop karena akan dibelanjakan. Nah ini Bunidu simpan untuk uang pulsa. Dan sisanya adalah dana darurat. Semua yang Bunidu sampaikan ini sifatnya hanyalah perencanaan manusia ya Mams. Kadang-kadang memang ada saja kebutuhan tak terduga yang tidak kita sangka-sangka. Misalnya ban motor bocor, atau motor harus diservis, dan lain-lain. Terkadang di saat yang bersamaan pula datang rezeki yang juga tidak kita sangka-sangka. Karena Allah adalah Maha Pemberi rezeki dan Maha Pemurah. Misalnya tiba-tiba ada tetangga yang berkirim makanan, atau dari orang tua, atau dari mertua, dari saudara. Nah ini kan kita lumayan ya Bun bisa menghemat anggaran belanja harian. Selain itu kadang-kadang tiba-tiba suami disuruh lembur atau ada rezeki lainnya, misalnya subsidi gaji dari pemerintah. Nah itu benar-benar sangat membantu banget. Kuncinya kita harus selalu bersyukur. Sampai di sini dulu video dari Bunidu. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata dan masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.